mau pakai. Hai, kembali lagi di channel aku Daily Mami Susan. Hari ini aku mau sortir-sortir baju yang udah gak kepake. Karena udah pergantian musim ya, jadi baju-baju yang udah gak kepake, mungkin kekecilan atau emang udah gak suka dan jarang dipakai, aku mau pilih-pilihin dan aku mau buang di tempat pembuangan baju. Daripada numpuk di rumah gak pernah dipakai atau kekecilan, mending kita buang aja, kali aja ada orang yang lebih membutuhkan gitu ya. Ini aku udah siapin tas juga. Di tas nanti aku mau sortir ya, jadi dua. Jadi baju-baju yang masih layak banget itu dibuang di tempat pembuangan baju. Kalau emang udah jelek banget gitu kan, udah jelek gitu, kita buang di tempat sampah aja ya. Tuh. Oke, langsung aja. Jadi guys, setiap 1 tahun 1 atau 2 kali aku tuh ada tradisi sortir baju gitu. Karena ya aku tuh punya anak kecil, pasti kan cepet ya baju-baju tuh nggak kepake lagi. Apalagi di sini tuh ada 4 musim dan hanya 1 musim aja, summer, itu pakai yang pendek-pendek. Kalau musim gugur, musim dingin, musim semi itu tuh pakainya panjang karena dingin ya. Jadi baju summer itu cepet banget gak kepake. Biasanya kalau udah gak kepake gitu, aku sortir. Yang masih bisa dipakai untuk tahun depan, aku pakai lagi. Tapi kalau udah memang kecil atau udah pas sekali gitu, biasanya aku buang aja. Karena untuk tahun depan pasti udah gak kepake juga. Ini aku pilih-pilihin dulu sambil nanya anaknya. Kadang kalau nggak nanya anaknya itu, nanti dia taunya tuh bajunya masih pas tapi dibuang, nanti dia nyariin, kadang kayak gitu. Untuk baju sekarang ini nggak begitu banyak ya, karena waktu itu aku bawa ke Indonesia. Aku 7 bulan yang lalu kan aku pulang ke Indonesia, aku udah sortirin itu. Kalau kalian lihat vlog aku sebelumnya pasti tahu. Jadi aku 6 bulan di Indonesia dan pulang ke Turki baru 1 bulanan. Jadi baju-bajunya udah nggak numpuk lagi. Tapi ini masih sedikit, aku mau buang-buangin. Kita akan ganti yang baru karena ini juga udah banyak yang kekecilan. Ya rada boros ya, memang kalau anaknya tuh masih masa pertumbuhan seperti ini cepet banget ganti bajunya. Untung aja tuh di sini ada tempat sampah pembuangan baju bekas gitu guys. Tempat sampah atau apa ya aku sebutnya, pokoknya tempat pembuangan baju bekas. Jadi mempermudah kita untuk membuang baju ya. Kalau kayak di Indonesia bingung ya kalau mau buang kemana gitu. Mungkin dikasihkan orang, iya kalau mau, kalau enggak kan gak enak juga ya. Ini aku pilih-pilihin juga ya guys. Yang layak banget memang aku sengaja buang di tempat pembuangan baju. Tapi kalau udah yang jelek, mungkin ada lubangnya atau sobek, aku buang di tempat sampah kayak gitu. Dan aku baca nih di Google, katanya baju-baju yang ada di tempat pembuangan baju itu nantinya itu akan disortir. Yang masih bagus itu akan didonasikan, dikasihkan ke tempat penyaluran donasi sama dijual juga. Dan yang udah jelek-jelek itu akan dikirim di perusahaan daur ulang. Kayak gitu guys, kalau aku baca di Google sih. Dan ngomong-ngomong juga, budaya sortir-sortir baju kayak gini tuh sebelum aku pindah ke Turki, waktu aku masih stay di Indonesia, nggak ada namanya sortir-sortir baju terus dibuang ya guys. Ya nggak sih, gitu nggak sih? Kadang-kadang juga sih ya kasihkan orang, tapi itu kita tuh kalau udah insaf atau hilaf gitu ya. Gitu jarang banget ya, mama 1 tahun rutin sekali atau 2 kali sortir baju gitu, enggak kan. Kadang kalau yang udah jelek banget atau buluk banget gitu baru dibuang kan. Sebelum dibuang itu juga harus pakai acara buat ngelap dapur dulu kan sama mak gue, biasanya digituin, katanya sayang langsung dibuang, buat keset-keset dulu atau lap-lap dapur dulu baru dibuang gitu kan ya. Ya gitulah perbedaannya di Indonesia sama di sini. Indonesia terkhususnya di aku ya. Aku nggak tahu ya kalau kalian gimana.
Baju udah kelar, sekarang ini ada beberapa dress. Kalau dress aku harus nanya anak aku dulu guys, karena ini wajib nanya. Dia suka nanyain soalnya. Sini masuk dulu, masuk sini. Pak, ask you something, you still want wear this one or not? Huh? Ini anaknya udah nggak mau, tapi ini masih pas, kita simpan dulu aja satu musim ini. Do you still want here? Try this. Yang ini? Yes. Yang ini? Ini? Ini try this? Yes. Oh, wait. Ini loh di sini. Wait, yang ini mau still one ya? Yes. Ini? Wait, mommy want asking you something. This one birthday dress. You still want it or not? Wow. Eh? Are you sure? Huh? Still want it or not? No? Okay. Mommy try ya? Hah? Just sing. Hah? Just sing. Ditaruh sini? Yes. Lah kamu nggak mau pakai? Biar taruh sini. Iya. Lah kamu nggak make kok. Dan apa pakai? Kalau ini? Ini? Okay. Huh? No. No? Just try. This one little small for you. Mami throw ya? Throw in there kok. Dibuang di tempat pembuangan baju. Iya, oke? Kelar semuanya untuk dressnya. Sekarang terakhir ini ada jaket. Ini jaketnya masih bagus, bersih. Ini dipakai cuman semusim aja, cuman beberapa bulan. Dan waktu beli itu memang rada kecil ya, udah pas di badan. Jadi di tahun ini udah nggak bisa dipakai guys. Sayang sekali. Ya udah, belum rezekinya, kita buang aja nggak apa-apa. Dressnya ini juga masih bagus. Ini aku bawa ke Indonesia, cuman sedikit sobek sih di bagian pinggirnya, tapi memang masih bagus. Jadi nggak apa-apa, ini udah pas banget di Susan, jadi kita buang. Lanjut, aku mau sortir juga untuk baju aku guys. Aku juga mau buang-buang untuk baju aku karena banyak celana yang udah nggak kepake juga, nggak pernah aku pakai, maksudnya masih bagus cuman nggak pernah aku pakai, nggak tahu kenapa. Kadang gitu ya guys, yang dulu tuh favorit kita pakai tapi sekarang tuh udah males aja gitu make, dan numpuk juga. Jadi kita harus mengikhlaskan untuk membuangnya daripada numpuk. Katanya, aku baca ya, kalau barang-barang itu nggak pernah kita pakai, lebih baik kita keluarkan, dikasih orang atau dibuang kayak gitu ya guys, karena itu akan menghambat rezeki kita. Pernah baca gitu nggak sih kalian? Aku nyari sepatu karena aku punya sepatu juga, punya Susan udah kekecilan, jadi aku mau sekalian keluarin juga. Ini masih ada Pampers juga. Kadaluarsanya masih 3 tahun lagi sampai 2028. Aku bingung mau aku kemanain. Kemarin ada temen-temen ya Indonesia yang kesini, dia punya anak kecil. Aku tawarin katanya kebesaran juga. Aku mau kasih siapa ya? Bingung deh di sini tuh mau ngasih ke siapa gitu. Ini ada sepatu masih cukup bagus juga. Aku keluarin ada 3 sepatu, ini udah kekecilan semua. Dan ini baju aku mau sortir lagi, mau kurangin lagi ya. Sebenarnya baju aku tuh juga banyak yang kekecilan guys. Nih kayak gini, kecil-kecil dulu aku belinya itu pas di badan kayak gitu. Sekarang aku tuh melar banget gara-gara pulang ke Indonesia aku naik 8 kilo. Bayangkan. Jadi itu banyak celana dan baju yang kekecilan. Sekarang celana aku jadi sesak semuanya. Baju aku juga yang dulunya tuh pas bagus di badan, sekarang juga kekecilan. Jadi banyak-banyak ngurangin sekarang. Besok mau diet sih guys. Oh no. Cuman aku kurangin dulu deh bajunya. Ini celana banyak banget ini. Ini memang udah aku persiapkan mau aku buang. Ini ada rok, tapi ini roknya tuh ternyata kainnya tuh jelek banget aku beli. Ini tuh ada lubang di bagian belakang. Ini aku mau buang di tempat sampah. Baru baju satu ini yang bener-bener jelek.
Dan ini ada celana jeans. Sekarang aku kekecilan karena dulu aku belinya itu usia kids guys, 13-14 tahun. Oh no. Gimana? Baju kids bisa aku pakai dulunya karena panjangnya tuh dapat banget. Karena di sini model celananya tuh panjang-panjang banget ya guys. Aku bingung deh cari yang pas buat di badan aku karena aku tuh rada mini ya ukurannya di sini, mungkin kayak gitu. Jadi susah cari panjangnya untuk di aku. Ini ada rok juga, aku simpen dulu deh karena baru satu kali ku pakai saat 17-an. Kekecilan sekarang, semoga aja dietku besok berhasil. Ini ada celana hamil. Aku buang aja. Ini ada celana kayak gini juga. Ini aku buang. Masih bagus tapi udah males pakai aja. Ini ada celana juga. Ini baru satu kali aku pakai, tapi sekarang memang benar-benar gak bisa pas. Oh no. Kalau ini kegedean, terus udah aku kecilin waktu itu. Sekarang aku melar lagi. Aduh, besar kecilin, udah kita buang aja. Dan lanjut apa lagi ya? Oh iya, aku masih punya ya di lemari aku sebelah, di ruangan sebelah. Bentar aku ambilin. Ini guys, ini ada baju. Ini masih baru, belum pernah aku pakai. Sampai masih ada kayak gini ya, kintil-kintil ini presteknya kayak gini. Ini belum pernah aku pakai. Kata suamiku terlalu ke bawah, itu belahan dadanya kelihatan, jadi nggak boleh dipakai. Ini guys ada terusan tulum kalau di bahasa Turki. Ini sebenarnya aku suka guys, cuman udah kekecilan sekali, nggak bisa dipakai sama sekali. Udah deh, pulang-pulang dari Indonesia nggak bisa dipakai. Sebelum aku berangkat ke Indonesia ini masih sering ku pakai. Sekarang udah nggak bisa. Sayangnya seperti itu, ya udah diklasin. Next apa lagi ya? Oh ini ada celana putih. Ini baru satu kali aku pakai. Sayang banget. Tapi gimana ya guys? Kalau aku mau pakai ini aku harus bener-bener diet ketat. Nih, waktu itu udah aku kecilin kan bagian pinggangnya, tapi sekarang untuk bagian paha nggak bisa masuk. Ya gitulah guys, udah dikelasin aja. Ini masih bagus banget, cuman sekali aku pakai. Dan ini guys, batik Indonesia. Entah kenapa aku tuh kalau pakai celana yang gombrong-gombrong gini, aku merasanya tuh jadi mekar sekali. Jadi jarang ku pakai, tapi aku nggak mau membuangnya. Ini dari negara aku tercinta, jadi biarin aku simpen walaupun nggak aku pakai. Ini ada baju. Ini cuman pakai sekali apa 2 kali ya, saat birthday party Susan yang ke-3 tahun. Cuman itu aja guys. Selanjutnya nggak pernah aku pakai. Warnanya bagus, aku suka, makanya aku beli. Tapi udah deh, karena nggak pernah aku pakai, udah kita buang aja. Lanjut ada satu baju lagi, ini terakhir. Tara, ini baju dari mertua aku. Ini aku pakai saat birthday partinya Susan 1 tahun usianya. Ini spesial terakhir ya, aku cobain yang terakhir pula karena selanjutnya mau aku buang. Ini yang beliin mertua. Aku bingung mau pakai kemana ya guys. Sebenarnya sih orang Turki suka yang gombrang-gombrang ya kalau party gitu, tapi aku suka yang lebih simple aja sekarang ini karena bawa anak ya. Ini aku pakai ya. Tada, kayak gini guys. Masih bagus sih ya guys. Ini dari mertua aku guys. Ini dipakai party juga cocok ya kalau di Turki. Gak bakalan orang tuh ngira aku penyanyi dangdut kan. Karena emang orang Turki tuh suka yang kerlip-kerlip gitu guys, yang meriah-meriah gitu. Kalau party tuh udah kayak artis kayak gitu guys, baju-bajunya orang Turki tuh. Ini kayak gini, payat-payatannya juga bagus. Tapi udah kita ikhlasin aja, kita buang karena juga nggak pernah aku pakai ya guys. Dan inilah baju-baju yang sudah aku sortirin. Ini yang akan kita buang sebanyak ini. Ini kita masukin ke dalam bag. Kita tata, jadi besok kita tinggal ambil dan kita buang gitu ya.
Sebenarnya tempat pembuangan bajunya tuh deket rumah aku ada sih. Cuman jalan kaki berapa meter ya? 30 meter kali ya, deket banget depan rumah. Cuman besok aja deh, sekalian aku beli roti juga sama suami gitu. Jadi ada yang bantuin aku bawa juga. Untuk baju-bajunya aku kira ini memang masih layak semuanya, masih bagus-bagus. Hanya satu baju rokku itu karena sobek bagian belakang, jadi nanti aku akan membuangnya di tempat sampah. Yang lainnya masih bagus, masih layak pakai. Aku buang di tempat pembuangan baju bekas. Beres guys, sudah kelar semuanya. Ini jadi 2 bag besar. Yang satu bag biasa. Oke. Sekarang udah berganti hari dan udah pagi. Aku sekalian beli roti buat sarapan. Ini aku sekalian buang bajunya. No, deket banget dari rumah. Ini bukan hanya untuk pembuangan baju ya guys. Sepatu juga, ada tas juga. Kayak gitu, jadi nggak cuma baju doang. Tinggal tarik aja seperti ini, terus kita push, kita dorong ke dalam seperti itu. Jadi di sini nggak cuma baju doang ya guys, ada sepatu, ada tas, kayak gitu juga. Kita nangis guys, aku buang bajunya, bingung dia, katanya boleh, sekarang nangis. Ini sepatunya aku masukin dulu karena terlalu besar ya tasnya, jadi nggak muat, nggak bisa didorong ke dalam. Ini juga kebesaran deh. Ya udah, kita masukin satu-satu aja bajunya kayak gini. Kita kurangin dulu. Selesai guys, dan penuh drama, susah nangisin bajunya guys. Oke deh. Dan begitulah cerita dan pengalaman aku stay di sini guys. Terima kasih ya telah menyaksikan video aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan selalu tinggalkan kolom komentar jika kalian menikmati dan suka dengan video ini. Aku pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di cerita-cerita aku selanjutnya. Bye bye.